Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pagi ini kita semuanya diberikan kesehatan, sahabat semuanya, sahabat Dokter Sapi. Pagi ini mudah-mudahan kita semuanya diberikan pintu-pintu rezeki, diberikan keberkahan, diberikan kemudahan dalam aktivitas kita, sahabat. Sahabat semuanya, sahabat Dokter Sapi, pagi ini saya akan menyampaikan pengalaman saya sebagai medik veteriner. Nah, medik veteriner, apa itu medik veteriner? Yaitu jabatan fungsional di pegawai negeri yang biasanya banyak di ini sama teman-teman dokter hewan yang ada di dinas, baik di dinas kabupaten, provinsi ataupun di pusat. Sahabat semuanya, saya bercerita sedikit tentang kisah saya bahwa saya menjadi PNS selama 9 tahun. Alhamdulillah saat ini sudah meraih medik veteriner madya, sahabat ya. Dimana banyak yang mengidolakan, banyak yang mengangan-angankan untuk bisa segera mencapai medik veteriner madya. Nah, sahabat semuanya, dalam perjenjangan fungsional medik veteriner ada medik veteriner pertama, medik veteriner muda, dan medik veteriner yang utama, madya dan utama. Jadi ada 4, pertama, muda, madya, dan utama. Nah, sahabat semuanya, ini cerita saya sebelum ke pegawai negeri bahwa saya lulus dokter hewan di tahun 2005 dari FKH UGM, kemudian 2006-2007 bekerja di koordinator farm di PT Lembah Hijau Multifarm Solo, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang peternakan sapi perah dan juga produksi probiotik. Kemudian 2007-2008 saya menjadi breeding supervisor di mana ada di Lampung. Ini breeding yang dulu menjadi raksasa yang cukup besar populasinya hingga mencapai 20.000 lebih. Kemudian di 2008 sampai 2010 saya pindah kerja menjadi farm manager di perusahaan juga peternakan feedlot dan sapi perah ada di Bogor, Iromin Bogor, selama pertengahan 2008, hampir 3 tahun ya, sahabat semuanya. Kemudian alhamdulillah 2011 saya diterima menjadi CPNS di Balai Veteriner Lampung, yang mana di 2012 saya resmi menjadi pegawai negeri sipil di Balai Veteriner Lampung. Kemudian di dalamnya aktivitasnya salah satunya saya mengikuti JICA training Animal Health, itu ada di National Institute of Animal Health di Jepang seperti video sebelumnya. Kemudian saya pulang, kemudian saya ditawari untuk direkrut perusahaan swasta di Lampung peternakan dan breeding untuk menjadi konsultan di sana selama 2016 sampai 2020. Kemudian 2016 sampai 2018 saya berkesempatan juga untuk mendapatkan pendidikan lanjutan desain veteriner FKH UGM, dan insya Allah mudah-mudahan diberikan kelancaran 2022 saya mendapatkan beasiswa untuk program doktoral sains veteriner FKH UGM. Nah, sahabat semuanya, ini perjalanan karir baik di swasta ataupun di negeri, di mana saya memanfaatkan pengalaman-pengalaman yang ada di swasta ini untuk berperan lebih, yaitu di pegawai negeri sipil, di PNS di Balai Veteriner Lampung, berharap bisa memberikan peran yang lebih untuk peternakan dan kesehatan hewan yang ada di Indonesia. Nah, sahabat, kalau kita lihat tadi saya perjalanan di pekerjaan saya, jabatan fungsional medik veteriner, saya menjadi CPNS 2011, kemudian 2012 menjadi PNS dengan SK golongan 3B. Kemudian 2013 Oktober saya naik menjadi medik veteriner muda. Kalau tadi 3B menjadi medik veteriner pertama, kemudian ini menjadi muda. 4 tahun kemudian, belum sampai 4 tahun saya bisa naik ke medik veteriner muda di 3D. Nah, kebetulan dari 2012 dari 3B ke 3C saya cukup cepat untuk naik pangkat ya, sahabat semuanya. Kemudian alhamdulillah di 2021 juga hampir 4 tahun saya mencapai kenaikan ke 4A, yaitu medik veteriner madya. Nah, sahabat semuanya, ini apa saja yang saya lakukan selama
melakoni perjalanan sebagai fungsional medik veteriner. Sahabat semuanya, medik veteriner fungsional yang ada di perjenjangan kita, bahwa semuanya medik veteriner akan diukur dari kinerja dari kredit point. Nah, salah satunya itu ada namanya DUPAK, ya, data usulan pekerjaannya. Kemudian ini contoh yang DUPAK saya terakhir. Jadi DUPAK ini kita mengumpulkan poin-poin dari pekerjaan aktivitas utama kita. Ya, faktor-faktor unsur-unsur DUPAK meliputi faktor pendidikan, yaitu ijazah, kesarjanaan, dokter hewan, kemudian S2, S3 itu ada nilainya, atau mungkin pendidikan yang memang ada jam belajarnya tertera, kurikulumnya di belakang sertifikat, itu bisa juga masuk ke dalam faktor pendidikan. Kemudian yang kedua adalah faktor pengendalian HPH dan pengamanan produk. Ini adalah pekerjaan kita sehari-hari, tupoksi kita, ya, kalau di lab adalah semua yang berhubungan dengan pengujian laboratorium, mempersiapkan pengujian, melakukan supervisi pengujian, menyiapkan bahan dan segala macamnya. Kemudian kalau teman-teman yang ada di lapangan, ada di dinas, biasanya kegiatan-kegiatan yang ada di dinas masing-masing, pemeriksaan kebuntingan, pemberian obat, penyuntikan, kemudian penanganan pasien, itu merupakan pengendalian HPH dan pengamanan produk yang utama. Kemudian yang ketiga, ini kegiatan pengembangan metode. Teman-teman yang aktif dalam pengembangan metode ini juga ada nilainya. Kemudian yang keempat adalah pengembangan profesi. Nah, kegiatan pengembangan profesi, saya mengambil banyak peran di sini, sahabat semuanya. Pengembangan profesi, nanti ada pengembangan profesi dalam bentuk karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah juga bermacam-macam. Ada yang tingkatannya internasional, ada yang nasional, kemudian ada di tingkat kementerian. Kemudian ada juga penyajian pengembangan profesi, penyajian data melalui peta, melalui grafik. Kemudian ada juga penyajian data melalui video. Nah, yang terakhir adalah kegiatan menunjang. Ini meliputi sertifikat sebagai pembicara atau narasumber atau sebagai peserta seminar. Nah, sahabat, ini kita coba pertama ke pengendalian HPH. Ini contoh pekerjaan pengendalian HPH saya di tahun kemarin. Jadi pekerjaannya seperti ini, sebagai diagnosa laboratoris, kemudian mengumpulkan dokumen untuk diagnosa dan segala macamnya. Monggo yang nanti mau berkonsultasi silahkan, atau mungkin bersharing silahkan, teman-teman medik veteriner. Nah, kemudian biasanya diambil dari kegiatan rutin kita, baik di lapangan ataupun di laboratorium, pemeriksaan pengujian. Kemudian kalau di lapangan ada pengambilan sampel darah. Nah, contoh poin juga ada pemeriksaan kebuntingan dengan perektal, nanti ada nilainya. Kemudian pemeriksaan kebuntingan dengan ultrasonografi, contohnya juga ada penilainya. Nah, ini mohon dikembangkan untuk HPH di lokasi di tempat kerja masing-masing, ya, semuanya. Nah, untuk pengembangan profesi, disinilah kita kalau pengen mengejar mendapatkan medik veteriner madya dengan lumayan cepat. Nah, sahabat semuanya, ini saya menulis di beberapa wadah. Yang rutin saya menjadi penulis adalah di majalah Infovet, di mana saya menulis satu artikel kemudian ditayangkan di majalah Infovet akan mendapatkan nilai 4 karena sebagai penulis tunggal. Nah, di tahun 2012 sampai tahun 2021 jumlah tulisan saya mencapai 94 tulisan. Kalau dikalikan 4 berarti sudah hampir 400-an sebenarnya kalau dinilai semuanya, sahabat. Ini contoh-contoh tulisan saya di 2012, di 2013, kemudian ini contoh di 2015 dan 2018, contohnya seperti itu. Ini totalnya ada 94 tulisan. Contoh judul-judulnya, monggo silahkan yang mau berkreativitas. Ini cukup cepat untuk bisa membantu kita mencapai medik veteriner madya, ataupun mudah-mudahan cepat mencapai medik veteriner yang utama. Menulis di majalah Peternakan dan Kesehatan Hewan tingkat nasional yang diakui oleh kementerian. Nah, kemudian di sisi lain kita bisa menulis karya tulis ilmiah. Wadahnya biasanya Kementerian Pertanian, dalam hal ini Direktorat Kesehatan Hewan, setiap tahun mengadakan
proceeding ini rapat teknis dan pertemuan ilmiah yang mana memberikan wadah ke teman-teman semuanya yang ingin membuat karya tulis ilmiah. Nah, seperti itu. Ini contohnya. Kalau penulisnya cuma satu kita mendapatkan 10%, nilainya 8. Penulis ada dua penulis. Penulis pertama mendapatkan 60%, penulis kedua mendapatkan 40%. Sementara ketika ada 3 penulis, penulis pertama 50%, penulis kedua dan ketiga 25%, 25%. Ini pembagian poinnya sahabat semuanya ya. Nah, ini wadah juga. Kemudian kebetulan di Balai Veteriner Lampung kita mempunyai buletin namanya Velabo, juga diakui oleh Kementerian Pertanian. Ini nilainya juga sama seperti itu. Nah, monggo yang memang mempunyai kesempatan, mempunyai peluang, mempunyai kreativitas, silahkan di Balai Veteriner Lampung siap menampung tulisan-tulisan yang ada dari medik-medik veteriner yang ada di kabupaten di seregional Balai Veteriner Lampung, di Sumatera Selatan, di Lampung sendiri, Bangka Belitung, dan juga di Bengkulu. Kemudian sahabat semuanya, ini ternyata saya baru memulai YouTube dengan channel Dr. Sapi ini sekitar 3 bulan lalu. Nah, ternyata ini bisa memberikan sumbangsih untuk kredit poin di Dupak sahabat semuanya. Nah, kita lihat ini yang kita buat nilainya 0,75 setiap kali YouTube. Nah, kriterianya seperti apa? Karena saya menggunakan channel edukasi peternakan dan kesehatan hewan yang ini memang selaras, seimbang, bisa dimasukkan ke dalam Dupak sahabat semuanya. Nah, bagaimana kita membuat YouTube-nya? Ya, YouTube yang berisi tentang edukasi tentang peternakan, kesehatan hewan. Nah, ini bisa dimasukkan sebagai pengembangan profesi kita. Nilainya cukup banyak. Dalam 3 bulan ini saya membuat hampir 80 lebih video. Kalau dimasukkan semuanya sudah nilainya 80 lebih. Tapi tahun ini saya baru memasukkan 16 tulisan dengan nilai 12 poin sahabat semuanya. Ini contohnya, jadi kita bisa lihat seperti itu. Nama, judul kegiatannya, pengembangan profesi, nomornya. Kemudian kita screenshot gambar YouTube kita atau video yang kita share. Kita tambahkan deskripsi seperti apa, baru kita tanda tangan dan diketahui oleh manajer pembina dari medik veteriner semuanya. Nah, ini juga sama seperti itu bentuknya. Di keterangannya diberikan screenshot dari YouTube-nya, judulnya, kemudian kita kasihkan deskripsi. Nah, sahabat semuanya, kita lanjut ke penunjang. Penunjang ada 2, sebagai narasumber ataupun sebagai peserta. Kita sebagai narasumber nilainya adalah 3. Kemudian ketika kita menjadi peserta seminar nilainya adalah 1. Nah, sahabat semuanya, silahkan yang ada di lapangan, kita semuanya kreativitas. Menjadi apapun kita bisa mendapatkan. Contoh ketika di lapangan kita memberikan penyuluhan, memberikan presentasi, ya kita mohonkan ke kepala dinas kita atau kepala bidang kita, kepala satker kita untuk bisa menandatangani, memberikan sertifikat. Ini bisa digunakan untuk sebagai kredit poin di pengembangan di faktor penunjang. Nah, contoh. Ini narasumber, kemudian ini sebagai peserta. Nah, ini yang teman-teman yang aktif untuk mengikuti seminar-seminar. Nah, ternyata sertifikatnya juga mempunyai nilainya 1, kan seperti itu. Nah, sahabat semuanya, seperti itu. Silahkan untuk berkreativitas, untuk menyongsong medik veteriner sebagai fungsional. Kita nikmati pekerjaannya, kita tingkatkan kreativitas kita ambil poin dari pengembangan profesi, karena disitulah kita bisa mengejar prestasi kita, bisa mengejar peluang-peluang untuk segera mendapatkan medik veteriner madya ataupun medik veteriner utama. Sahabat semuanya, semoga ini bermanfaat. Bagi yang masih bingung, bisa kontak saya, bisa komentar di kolom komentar YouTube saya. Nah, sekian dari saya, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan share video saya di channel edukasi dan peternakan dan kesehatan hewan Dr. Sapi. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.